Jadi kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat penting. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan arbaun, ya, idza kunna fi fama 'alaika ma fataka minad dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum memasukkan kehadiran seorang karyawan yang tidak hadir di waktu jam kerja? Pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan kita menerima gaji penuh dari perusahaan sementara pegawai tersebut tidak full waktu kehadirannya dalam sebulan kerja dengan dalih karyawan tersebut berjasa besar perusahaan? Ya, bagaimana memasukkan seorang karyawan yang istilahnya yang saya tangkap tadi, yang ya aslinya nggak masuk tapi dimasukkan, ya dimasukkan. Ini tentu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan karena itu menyalahi amanat. Jadi kita harus jujur, ya, kita harus jujur. Kalau memang secara absen kita hadir, ya hadir. Kalau memang kita tidak hadir, ya tidak hadir. Ya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan dari kami. Ya, kejujuran adalah sesuatu yang sangat penting agar muamalah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kerja, ya. Nabi SAW mengatakan tentang penjual dan pembeli, ya, al-bayyi'ani bil khiyar fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar, ya, melanjutkan jual belinya atau membatalkan. Jika keduanya, ya, jujur dan menjelaskan transparan apa adanya, akan diberkahi. Jadi kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat penting. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan arbaun, ya, idza kunna fi fama 'alaika ma fataka minad dunya. 4 hal, jika 4 hal ini ada pada seseorang, nggak ada masalah, ya, walaupun dunia luput darinya. Ya, salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasidqu hadis, kejujuran, ya, amanah, akhlak yang baik, kemudian iffah dalam masalah kehalalan. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita dalam kerja sebagai pegawai, karyawan, ya, yang harus kita junjung tinggi adalah kejujuran. Kalau kita jujur, insya Allah SWT rizki akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh memanipulasi, ya, absen. Kalau memang nggak hadir, ya nggak hadir. Ya, kalau memang nggak hadir, ya nggak hadir. Tidak boleh memanipulasi, tidak boleh hadir dibilang tidak hadir dibilang hadir, misalkan. Ini adalah termasuk penipuan, ya, tidak diperkenankan. Adapun yang kedua, yang saya tangkap juga, ya, walaupun tadi agak kurang jelas, ya, yang saya tangkap adalah boleh nggak motong gaji, ya, karyawan, ya, karena dia terlambat atau karena dia absen, ya, dan sebagainya. Tentu masalah-masalah seperti itu pertama harus disampaikan kepada karyawan, ya, pekerja, tentang akad dalam, ya, pekerjaan, ya, supaya tidak ada yang komplain, tidak ada yang merasa terdolimi, ya. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Ya. Bagi pekerja, dia harus bekerja secara profesional sesuai dengan akad tadi, ya. Dan bagi bos, ya, yang mempekerjakan,
kewajiban dia adalah memberikan hak para pekerja. A'tul ajira qabla an yajiffa irqah. Kata Nabi SAW, berikanlah gaji para karyawan sebelum kering keringat mereka. Artinya kalau pekerja sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka dia berhak untuk mendapatkan gajinya, mukafaahnya, sesuai dengan akad yang sudah disepakati oleh keduanya. Bagaimana kalau misalkan dia nggak kerja, ada absennya, atau misalkan terlambat, bolehkah pengurangan? Tadi yang saya katakan, semua ini harus dijelaskan di awal, supaya tidak ada nanti percekcokan. Secara hukum boleh, misalkan dia kerja 1 bulan, ternyata bolosnya, nggak kerjanya itu 1 minggu sendiri. Boleh bagi seorang bos misalkan untuk mengurangi gajinya, karena gaji itu sesuai dengan pekerjaan. Gaji itu adalah sesuai dengan pekerjaan. Hanya saja supaya tidak ada keributan, tidak ada percekcokan, hal-hal seperti tadi perlu dijelaskan di awal. Maka seorang misalkan mau mempekerjakan karyawan atau pekerja, didudukkan. Ini, saya akan gaji kamu setiap bulan, sekian. Dengan syarat kamu masuk terus. Tapi kalau misalkan bolos, tanpa udzur, maka kita kurangi gajinya, misalkan gaji pokoknya sekian. Itu harus transparan. Adapun kalau misalkan tidak masuknya karena udzur, maka misalkan seperti ini dan seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini perlu disepakati di awal, hitam di atas putih, supaya tidak terjadi percekcokan di kemudian hari. Jadi secara hukum boleh bagi seorang bos mengurangi jatah gaji karyawan kalau memang dia tidak masuk atau sering telat misalkan, dikurangi. Namun lebih bagus lagi jika hal itu dijelaskan di awal supaya tidak terjadi percekcokan atau salah paham. Wallahu a'lam bishawab.